Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Albertane sebagai moderator. Saya Liana Tuni sebagai pemateri. Saya Rusmanti Suganaklau sebagai pembawa materi. Saya Aldi Firdi Solarui sebagai operator. Namun sebelum kita mulai presentasi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari rumah masing-masing hingga sudah tiba di kampus yang selamat. Sekarang ini kami akan mulai presentasi kami. Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima Tuhan, haleluya. Amin. Kepada pembawa materi pertama, saya persilakan. Yang pertama, pendidikan sebagai sistem komponen pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat proses pendidikan. Melalui pendidikan manusia bisa mengendalikan dirinya sehingga akan mampu mengembangkan potensi dirinya dengan cara pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan, serta kekuatan spiritual keagamaan. Dengan demikian, melalui pendidikan manusia akan mampu mengenal dirinya dan hidup bermasyarakat dengan baik. Yang kedua, pengertian sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem merupakan suatu himpunan gagasan menjadi suatu keseluruhan. Sistem juga merupakan istilah yang memiliki makna yang sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Sesuatu perkumpulan atau organisasi adalah sebagai sistem yang kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem organisasi. Yang ketiga, pengertian menurut para ahli. 1. Zahara Idris mengungkapkan bahwa sistem adalah kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Kedua, MC Ashar tahun 1983 mendefinisikan sistem sebagai sistem strategi, sebagai suatu strategi yang menyeluruh atau terencana, dikomposisi oleh suatu set elemen yang harmonis, merepresentasikan kesatuan unit, masing-masing mempunyai tujuan tersendiri yang semuanya berkaitan terurut dalam bentuk yang logis. Yang ketiga itu Immigrant 1772 menyatakan bahwa esensi sistem merupakan suatu keseluruhan yang memiliki bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Bagian-bagian itu berrelasi antara suatu yang satu dengan yang lain, seperti peduli terhadap koneksi lingkungannya. Yang keempat, dari pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem adalah sebuah kesimpulan elemen yang terkait dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri umum suatu sistem. Sistem yang pertama, sistem merupakan satu kesatuan yang terstruktur. Yang kedua, sistem memiliki bagian-bagian yang tersusun sistematis dan berhierarki. Yang ketiga, bagian-bagian sistem itu berrelasi antara satu dengan yang lain. Yang keempat, tiap-tiap bagian sistem mempunyai fungsi tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan fungsi struktur, yaitu mencapai tujuan sistem. Unsur-unsur sistem. Yang pertama ada satu kesatuan organis. Yang kedua adanya komponen yang saling membentuk kesatuan organis. Yang ketiga adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain maupun
Pendidikan berasal dari bahasa Yunani pedagogi yang berarti membimbing anak, atau paes berarti anak, agogos berarti membimbing atau dalam bahasa Latinnya. Nah, educare yang artinya memimpin atau melahirkan, dan educare yang berarti membimbing atau mengeluarkan potensi. Jadi secara garis etimologi, pendidikan merujuk pada proses pengembangan diri dan mengeluarkan potensi diri seseorang melalui bimbingan atau pengajaran. Pendidikan sebagai sistem. Nah, pendidikan sendiri sebagai sistem, sebuah sistem yang kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem pendidikan. Begitu seterusnya bahwa setiap jenis organisasi apapun dalam bentuknya akan selalu disebut dengan sistem. Nah, pendidikan sebagai suatu sistem memiliki suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif untuk mengembangkan potensi dalam dirinya kita masing-masing dan masyarakat. Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu yang pertama unsur masukan, yang kedua proses usaha, yang ketiga hasil usaha. Nah, ketiga usaha pendidikan ini sangat menjelaskan. Yang pertama, masukan usaha. Masukan usaha pendidikan adalah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik itu, seperti bakat, minat, kemampuan, dan keadaan jasmani. Yang kedua, dalam proses pendidikan terkait sebagai hal seperti pendidik, kurikulum gedung, sekolah, buku, metode mengajar, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil pendidikan. Hasil pendidikan dapat mengikuti hasil belajar seperti yang berupa pengetahuan, sikap, keterampilan. Setelah selesainya proses belajar mengajar tertentu dalam rangka yang lebih besar, hasil proses belajar dapat berupa lulusan dari lembaga pendidikan seperti sekolah dan tertentu. Komponen pendidikan. Komponen sendiri merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Komponen-komponen tersebut antara lain yang pertama, dasar pendidikan, tujuan pendidikan, pendidik, peserta pendidik, media pendidik, materi dan metode, dan juga lingkungan pendidikan. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya dan semua yang kami jelaskan tadi, kami menyimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan, bekerja sama untuk mencapai tujuan pembentukan manusia yang berilmu, berkarakter, dan berdaya ingat. Presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Joshua Resiel. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan satu pertanyaan kepada kelompok 3. Menurut pendapat kalian, apa yang terjadi jika salah satu komponen pendidikan tidak berfungsi dengan baik? Terima kasih. Tidak baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dominic Fardianahal, saya dari kelompok 7. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya berkaitan tentang pendidikan sebagai suatu sistem dan komponen pendidikan yang berbunyi tentang dengan demikian melalui pendidikan manusia akan mampu mengenal dirinya dan hidup bermasyarakat dengan baik. Apakah teman-teman bisa memberikan contoh yang lebih signifikan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Contohnya seperti gotong royong, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas kelompok. Dengan adanya ini,
kita bisa mengenal diri kita dan hidup bermasyarakat dengan baik. Terima kasih. Jika dari salah satu komponen tidak dapat berfungsi dengan baik, maka proses pendidikan tidak dapat berlangsung. Bagaimana? Puas. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan bimbing kami dari negara masing-masing hingga sudah tiba di kampus yang selamat juga. Sekarang ini kami akan mulai presentasi kami. Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan lancar. Kasih Tuhan, haleluya. Amin. Sisi yang sudah presentasi dari kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang sudah selesai